Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Arif Mediansyah dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema penggunaan integral tentu. Sebelumnya yang saya hormati Bapak dosen pengampu Dr. Amirud Dalimunte ST MKom. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu rumus fungsi integral untuk luas daerah yang dibatasi sebuah kurva dengan sumbu X. Luas daerah yang dibatasi sebuah kurva dengan sumbu X memiliki dua bentuk rumus fungsi integral. Fungsi pertama digunakan ketika luas daerah berada di atas sumbu X. Fungsi kedua digunakan ketika luas daerah berada di bawah sumbu Y. Yang berikutnya ada contoh. Yang pertama, daerah yang dibatasi kurva fx pada selang A dan B di atas sumbu X. Yang kedua, daerah yang dibatasi kurva fx pada selang A dan B di bawah sumbu X. Pada beberapa perhitungan mungkin akan menghasilkan nilai negatif. Namun, besar luas daerah dapat diperoleh dengan mengambil nilai mutlaknya. Kondisi tersebut dapat terjadi saat terjadi penggunaan rumus fungsi integral yang tidak sesuai dengan letak daerah pada bawah atau atas sumbu X atau kanan kiri sumbu Y. Baik, berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi selanjutnya adalah luas daerah yang dibatasi dua kurva. Luas daerah yang dibatasi dua kurva dihitung dengan cara mencari hasil integran tentu dari selisih dua fungsi yang membatasi daerah. Misalkan, sebuah daerah dibatasi oleh fungsi fx dan fungsi fy. Luas daerah yang dibatasi oleh kedua fungsi tersebut pada selang A, B dapat dihitung dengan fungsi integral L sama dengan integral AB fx kurang gx kali dx. Dapat dilihat seperti gambar. Daerah berwarna biru di atas merupakan daerah yang dibatasi oleh kurva fx dan gx dengan batas A dan B. Bentuk luas daerah yang dibentuk oleh dua kurva tersebut tidak beraturan, sehingga luas daerah tersebut dihitung dengan rumus fungsi integral. Cara menghitung luas daerah yang dibatasi kurva. Cara menentukannya seperti contoh soal, yaitu tentukan luas yang dibatasi oleh Y sama dengan minus X tambah 2 dan Y sama dengan X2. Pembahasan. Cara yang pertama yang dapat dilakukan adalah melihat daerah yang dibatasi kurva dengan menggambarkan sketsanya. Bentuk grafik dari Y sama dengan X2 adalah parabola yang terbuka ke atas dengan sumbu simetri titik 0,0. Sementara grafik dari fungsi Y sama dengan minus X tambah 2 berupa garis lurus. Gambar daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X2 dan garis Y sama dengan minus X tambah 2 sesuai dengan daerah yang diarsir berikut. Seperti tampak pada gambar. Langkah yang kedua yaitu perlu untuk menentukan batas peintegralan, di mana batas peintegralan dapat diperoleh dari titik potong antara kurva Y sama dengan X2 dan garis Y sama dengan minus X tambah 2. Titik potong antara kurva Y sama dengan X2 dan garis Y sama dengan minus X tambah 2 dapat diperoleh dengan cara membuat persamaan sama dengan. Baik, saya akan melanjutkan materi. B. Menentukan volume benda putar yang dibatasi oleh kurva dengan integral. Benda putar yang sederhana dapat kita ambil contoh adalah tabung dengan besar volume, adalah hasil kali luas alas, luas lingkaran, dan tinggi tabung. Volume dari benda putar secara umum dapat dihitung dari hasil kali antara luas alas dan tinggi. Bila luas alas dinyatakan dengan AX dan tinggi benda putar adalah panjang selang AB, maka volume benda putar dapat dihitung menggunakan integral tertentu seperti gambar di samping. A. Metode cakram. Misal daerah dibatasi oleh Y sama dengan fx, Y sama dengan 0, X sama dengan 1, dan X sama dengan B, diputar dengan sumbu putar sumbu X. Volume benda kejal atau padat yang terjadi dapat dihitung dengan memandang bahwa volume benda padat tersebut merupakan jumlah tak terhingga cakram yang berpusat di titik-titik pada selang AB. Contoh,
Hitung volume benda yang terjadi jika daerah pada kuadran 1 yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan garis X sama dengan 2 diputar mengelilingi sumbu X. Dapat dilihat pada gambar tersebut. B. Metode kulit tabung. Metode kulit tabung sebagai alternatif lain dalam perhitungan volume benda putar yang mungkin lebih mudah diterapkan bila kita dibandingkan dengan metode tekrom. Benda putar yang terjadi dapat dipandang sebagai tabung dengan jari-jari, kulit luar dan dalamnya berbeda, maka volumenya akan dihitung adalah volume dari kulit tabung. Contoh, hitung volume benda jika daerahnya dibatasi dengan Y sama dengan X kuadrat dan X sama dengan 2 dan diputar mengelilingi sumbu X. Dapat dilihat seperti gambar yang ada di samping. Baik, selanjutnya di sini kita akan menghitung panjang kurva dengan integral. Seperti yang sudah kita lihat pada gambar, di mana AB adalah suatu bagian kurva Y sama dengan fx. Berdasarkan definisi, AB merupakan limit penjugahan dari panjang sekumpulan tali busur AP1, P2, P3, P4, dan seterusnya. Pn-2, Pn-1, B yang menghubungkan titik-titik pada tali busur itu. Jika banyaknya titik-titik pada kurva Y sama dengan fx, banyaknya menuju tak hingga, maka panjang tiap tali busur tersebut menuju 0. Seperti contoh soal berikut, yaitu gunakan dengan teknik integral untuk menentukan panjang ruas garis Y sama dengan 2x tambah 3 antara titik 1,5 dan 3,9. Bandingkan hasilnya dengan menggunakan rumus jarak. Di sini kita bisa melihat karena Y sama dengan 2x tambah 3, maka diperoleh dy dx-nya sama dy per dx sama dengan 2. Maka S sama dengan integral 3 dan 1 akar dari 1 ditambah dy per dx pangkat 2 dikali dx. Maka selanjutnya yaitu integral 3 dan 1 akar dari 1 ditambah 2 pangkat 2 dikali dx. Maka hasilnya menjadi akar 5x menuju 3 dan 1 sama dengan 3 akar 5 dikurang 1 akar 5 sama dengan 2 akar 5. Dengan menggunakan rumus jarak yang menghubungkan dua titik, maka dapat dinyatakan panjang AB sama dengan akar dari XB dikurang XA pangkat 2 ditambah YB dikurang YA pangkat 2. Panjang AB sama dengan akar 3 dikurang 1 pangkat 2 ditambah 9 dikurang 5 pangkat 2. Maka hasil akhirnya yaitu sama dengan 4 ditambah 16 sama akar 4 ditambah 16 sama dengan akar 20, dan akar 20 itu menjadi sama dengan 2 akar 5. Kedua cara ini memberikan hasil yang sama.